Halo semua, perkenalkan nama saya Suje Pratama. Di sini saya akan membahas mengenai dampak polarisasi politik di ruang digital bagi masyarakat. Politik merupakan fenomena yang berkaitan erat dengan manusia, yang selalu hidup berdampingan sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya, makhluk sosial selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah, politik merupakan fenomena yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya, pengambilan keputusan dan kebijakan dalam memilih pemimpinnya. Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari yang namanya politik. Oleh karena itu, masyarakat harus mengetahui apa itu politik, supaya tidak menjadi alat bagi para pemimpin dalam suatu pemilihan. Setiap negara masyarakatnya memiliki cara dalam memonopoli dan menggunakan kekuasaan dengan cara yang tidak adil, terutama partai politik yang bersaing secara tidak sehat untuk mendapatkan kedudukan di parlemen. Seperti di Indonesia, banyak sekali pengaruh partai politik menjelang pemilu. Berbagai pendapat para tokoh partai yang berseliweran di sosial media untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Perkembangan dunia yang telah mengalami perubahan seperti dengan munculnya media sosial ternyata dapat memengaruhi tindakan-tindakan ekspresi politik di kehidupan ini. Kemunculan media sosial sangat mempengaruhi keadaan politik. Dengan kata lain, komunikasi digital dapat menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Media sosial memiliki banyak sekali peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik, khususnya bagi generasi muda. Media sosial menyediakan ruang bagi masyarakat, bahkan para tokoh partai politik, untuk mengekspresikan politik dan melakukan berbagai kegiatan politik hanya dalam genggaman tangan di mana saja. Tidak sedikit para partai yang berbeda ideologi serta pandangan dalam kebijakan mereka. Dalam sosial media, partai politik selalu membanggakan partainya dan menjatuhkan partai politik lainnya dengan menggunakan buzzer. Perbedaan pendapat yang ada dalam partai politik menjelang pemilu dalam sosial media selalu menyebarkan informasi dan memperkuat pandangan yang ekstrim. Karena platform ini tidak sedikit memfasilitasi penyebaran berita palsu dan propaganda yang dapat memperdalam perpecahan antara kelompok-kelompok partai politik. Istilah polarisasi politik mungkin sudah tidak asing lagi terdengar. Polarisasi politik merupakan istilah pembagian masyarakat terhadap pandangan politik yang mereka punya. Polarisasi politik akan mudah terjadi ketika masyarakat menghadapi permasalahan seperti perbedaan prinsip dengan kelompok lain. Kelompok-kelompok partai politik dan para pendukungnya akan menganggap kelompok lain itu tidak lebih baik. Polarisasi ini tentu membawa dampak yang buruk karena terbelahnya masyarakat menjadi dua bagian besar. Lebih parah lagi, dampak polarisasi di ruang digital yang merugikan masyarakat. Pengaruh dalam ruang digital ini sudah pasti banyak dipegang oleh kaum muda-mudi yang mengemukakan pendapat-pendapat mereka melalui sebuah ketikan maupun video. Tak banyak masyarakat yang termakan oleh hoaks dan berita palsu. Fenomena ini akan sering muncul ketika menjelang pemilihan, baik di sosial media TikTok, Instagram, bahkan yang paling ramai yaitu X. Bahaya dampak polarisasi ini sangat berpengaruh terhadap kondisi politik di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa harus berhati-hati dalam bersosial media. Kita tidak tahu dampak apa yang kita berikan kepada diri kita dan masyarakat. Selain itu juga, kita harus memilah informasi dan tidak menerima mentah begitu saja.
Cari tahu kebenaran kepastian dari informasi yang kita dapatkan. Karena dalam politik, kita akan mudah termakan oleh berita hoaks dan berita palsu. Kita harus menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Tidak sedikit para calon legislatif sekarang mencalonkan diri bukan untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat, tetapi ingin menggunakan kekuasaannya semena-mena. Hal ini masyarakat harus melek akan politik, supaya politik di Indonesia menjadi politik yang sesuai dengan demokrasi. Mungkin penjelasan kali ini sampai di sini saja. Sampai jumpa teman-teman di penjelasan berikutnya.